Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi kelas 7, yaitu klasifikasi unsur, senyawa, dan campuran. Apa sih yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menyusun benda dan menempati ruang atau memiliki volume dan memiliki massa. Materi ini terdiri dari zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian unsur ini ada 3 jenis. Ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Sedangkan campuran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen atau disebut sebagai larutan dan campuran heterogen. Pengertian unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur tadi dibedakan menjadi 3 macam, unsur logam atau disebut metal, unsur non-logam atau non-metal, dan unsur semilogam atau metaloid. Berikut adalah tabel perbedaan antara unsur logam, non-logam, dan semilogam. Unsur logam memiliki ciri-ciri berbentuk padat, biasanya berbentuk padat, kecuali air raksa. Unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, maupun gas. Biasanya unsur logam itu memiliki warna yang mengkilap, tapi non-logam warnanya tidak mengkilap. Unsur logam memiliki titik didih dan titik lebur tinggi. Sedangkan unsur non-logam itu titik didih dan titik leburnya rendah. Unsur logam dia mudah menghantarkan panas, sedangkan non-logam tidak dapat menghantarkan panas kecuali grafit. Unsur logam dapat menghantarkan listrik, sedangkan unsur non-logam tidak dapat menghantarkan listrik kecuali grafit ya. Jadi unsur logam itu biasanya dia bersifat konduktor, sedangkan non-logam dia tidak bisa ya, non-konduktor. Unsur logam mudah ditempa atau dibentuk, sedangkan non-logam itu tidak dapat dibentuk. Lalu unsur semilogam itu adalah perpaduan antar unsur logam dan non-logam. Jadi sifatnya itu perpaduan. Kadang-kadang bisa menghantarkan panas, kadang-kadang tidak bisa menghantarkan panas, atau bisa menghantarkan panas atau listrik namun tidak baik gitu ya. Nah, berikut ini adalah gambar dari tabel periodik. Sekilas saja untuk kalian ketahui, tabel periodik ini berisi tentang berbagai macam unsur. Nanti ketika kalian SMA, maka kalian akan mempelajari lebih lanjut kalau kalian masuk di jurusan IPA ya. Jadi ini adalah berbagai macam unsur yang ada di bumi. Nah, unsur itu dia biasa ditulis dengan kata huruf singkatan. Seperti contohnya itu nomor 1 H, disebut hidrogen.
Kemudian ada C, disebut karbon. O, disebut oksigen. Seperti itu. Itu ada magnesium, nikel, platina, barium, besi, perak, aluminium, emas, tembaga, seperti itu. Jadi unsur logam itu memang benda-benda yang biasanya keras, ya, seperti besi, teman-temannya besi, seperti itu. Nah, berikut adalah tabel contoh unsur logam beserta lambang unsurnya. Pertama, aluminium. Aluminium itu lambang unsurnya di tabel periodik tadi adalah Al. Kemudian ada barium, lambang unsurnya adalah Ba. Kemudian besi, lambang unsurnya Fe. Kemudian emas, lambang unsurnya Au. Kalium, lambang unsurnya K. Kalsium, lambang unsurnya Ca. Kromium, lambang unsurnya Cr. Magnesium, lambang unsurnya Mg. Dan mangan, lambang unsurnya Mn. Lambang unsur ini sama seperti di tabel periodik tadi ya. Jadi biasanya nanti kalau ada buku yang bertuliskan Al, itu maksudnya apa? Oh, Al itu aluminium. Kemudian Ca, itu apaan sih? Kalsium. Ca itu kalsium. Kemudian ada yang menuliskan Mg. Mg itu maksudnya magnesium. Like that ya. Dan yang terakhir natrium. Lambang unsurnya Na. Kemudian nikel. Lambang unsurnya Ni. Selanjutnya, contoh unsur non-logam. Itu ada hidrogen. Dia berarti liquid atau cair. Kemudian oksigen. Dia bentuknya gas. Kemudian ada klor, neon, bromium, krypton ya. Nah, cara lebih jelasnya, ini ada tabel contoh unsur non-logam beserta lambangnya. Oksigen itu lambangnya O ya. Hidrogen lambangnya H. Karbon lambangnya C. Hampir mirip dengan kalsium ya. Tapi kalau kalsium tadi dia termasuk unsur logam dan lambangnya Ca. Oke. Kemudian sulfur atau belerang. Jadi sulfur itu namanya nama lainnya adalah belerang. Lambangnya S. Kemudian ada fosfor, lambangnya P. Nitrogen, lambangnya N. Iodine, lambangnya I. Iodine ini juga kadang disebut sebagai yodium. Yodium itu bukan garam, tapi zat yang terkandung di dalam garam ya. Yodium itu bukan garam yang biasanya kamu pakai untuk masak, tapi zat yang terkandung dalam garam yang biasa kalian masak. Semi logam itu ada silikon dan yang lainnya ini ada tabel lebih lengkapnya. Ada boron dilambangkan dengan B, silikon dilambangkan dengan Si, germanium dilambangkan dengan Ge, arsen dilambangkan dengan As,
Antimon dilambangkan dengan Sb, tellurium dilambangkan dengan Te, polonium dilambangkan dengan Po. Ingat, unsur semi logam ini adalah unsur yang memiliki sifat perpaduan antara logam dengan non-logam. Nah, beberapa unsur semi logam ini ada yang sifatnya sangat baik banget dalam menghantarkan listrik maupun panas, melebihi dari unsur logam. Nah, ada juga yang sifatnya bisa mengantarkan listrik ataupun panas, namun tidak sebaik unsur logam. Jadi udah unsur, sekarang senyawa ya. Senyawa itu apa? Senyawa itu adalah gabungan dari berbagai macam unsur. Gabungan dari beberapa unsur, bisa 2 unsur atau lebih, yang terbentuk melalui reaksi kimia dan memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Contoh senyawa itu apa saja sih? Ada soda kue. Nah, bagi yang sudah pernah membuat kue, biasanya kan dikasih pengembang tuh. Nah, si soda kue itu ternyata senyawa, punya rumus NaHCO3. Berarti soda kue ini dia tersusun dari berapa unsur? Ada Na, kemudian ada H, kemudian C, dan kemudian ada O3. Maka soda kue ini tersusun dari 1, 2, 3, 6 unsur. 6 unsur ya. Kemudian karbon dioksida yang sering kita keluarkan setelah pernafasan itu memiliki rumus kimia CO2. Berarti karbon dioksida ini tersusun dari berapa unsur? Tersusun dari 3 unsur ya, C dan O. O-nya kan ada 2. Kemudian ada asam klorida. Asam klorida itu biasa kita pakai untuk pembersih lantai. Nah, rumus kimianya HCl. Maka asam klorida ini dia tersusun dari berapa unsur? Dari 2 unsur ya, H dan Cl. Kemudian natrium klorida, NaCl. Nah, natrium klorida ini sering kita pakai di dapur, yaitu sebagai garam dapur. Garam dapur. Rumus kimianya NaCl berarti natrium klorida tersusun dari 2 unsur, Na dan Cl. Kemudian ada sukrosa, rumus kimianya C12, H22, dan O11. Tersusun dari berapa unsur? Hitung sendiri ya. Nah, selain itu ada juga air. Air itu memiliki rumus kimia H2O. Ya, berarti tersusun dari unsur H dan O. Nah, kalau kalian pahami tadi, O atau oksigen, ini kan dia sifatnya gas ya. Kemudian H, hidrogen, dia sifatnya hidrogen itu gas juga, mudah meledak. Tapi ketika hidrogen berpasangan, berikatan dengan oksigen, membentuk H2O, dia bisa menjadi senyawa lain yang sifatnya berbeda dengan asalnya, menjadi air. Air yang bisa kita sentuh, kita manfaatkan, yang menyejukkan, seperti itu. Contoh lainnya juga oksigen. Rumus kimianya O2. Tadi sudah unsur, kemudian senyawa, dan yang ketiga adalah campuran. Campuran itu apa sih? Campuran itu adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat
atau lebih dan masih memiliki sifat zat asalnya. Jadi sifat zat asalnya itu masih bisa diketahui. Berbeda dengan senyawa tadi ya. Kalau yang senyawa tadi ketika dia sudah bertemu, berikatan, maka zat asalnya menjadi hilang. Nah, campuran tadi dibedakan menjadi dua jenis, campuran homogen atau disebut larutan dan campuran heterogen. Campuran homogen atau larutan itu apa sih? Campuran homogen itu adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Jadi kalau dua zat atau lebih ini sudah tercampur, maka susah untuk dibedakan. Kemudian campuran heterogen itu adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Contohnya, campuran homogen itu adalah larutan gula. Nah, larutan gula ini adalah campuran antara air dengan gula. Ketika kalian sudah mencampurkan gula ke dalam air, terus kalian aduk, apakah kalian bisa membedakan mana gula, mana air? Tidak bisa kan? Karena sudah menjadi satu, bentuknya air, tapi rasanya sudah tidak tawar. Rasanya sudah manis. Nah, maka dia disebut sebagai campuran homogen atau larutan. Nah, contohnya lagi larutan garam. Kalian ngasih garam ke dalam air, terus kalian aduk. Setelah semuanya terlarut, maka kalian tidak bisa membedakan mana garam, mana air. Ya bentuknya air, tapi rasanya masih ada garamnya, asin seperti itu kan. Sama juga dengan larutan sirup. Bentuknya sudah menjadi air, tapi rasanya sirup. Gitu ya. Sedangkan contoh dari campuran heterogen ini adalah campuran air dengan minyak. Ketika kalian mencampurkan air dengan minyak, maka kalian masih bisa melihat, oh minyaknya yang ada di bawah atau oh minyaknya yang ada di atas seperti itu ya. Kemudian campuran air dengan pasir. Ketika kalian memasukkan pasir ke dalam air, maka kalian masih bisa melihat ini pasirnya ada di bawah. Kemudian airnya juga berada di sekitarnya seperti itu. Dan kalian masih bisa membedakan ini air, ini pasir. Dan yang ketiga, campuran air dengan bubuk kopi. Ketika kalian membuat kopi yang biasa seperti itu kan, maka nanti si kopi itu kan bisa mengendap. Nah, di situ kamu masih bisa membedakan mana airnya, mana kopinya, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Sekian dulu dari Bu Eti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.